pertama di Indonesia tahun 1955 menjadi salah satu tonggak penting dalam perjalanan demokrasi bangsa Indonesia. Butuh waktu 10 tahun sejak Indonesia merdeka sebelum rakyat akhirnya bisa benar-benar memilih wakilnya sendiri. Saat itu situasi politik dan keamanan belum stabil. Pemerintahan masih sibuk membangun lembaga negara dan menata sistem pemerintahan yang baru berdiri. Setelah semua dianggap siap, pemilihan umum digelar. Untuk pertama kalinya rakyat diberi kesempatan memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, yaitu DPR dan konstituante. Badan Penyelenggara Pemilu 1955. Dalam penyelenggaraan pemilu 1955, pemerintah menunjuk Kementerian Kehakiman untuk membentuk badan-badan pemilihan umum. Badan-badan tersebut mengatur jalannya pemungutan suara mulai dari tingkat pusat hingga ke daerah. Struktur penyelenggaraan dibagi menjadi beberapa tingkatan, yaitu Panitia Pemilihan Indonesia (PPI), Panitia Pemilihan (PP), Panitia Pemilihan Kabupaten (PPK), dan Panitia Pemungutan Suara (PPS). Peserta pemilu 1955 diikuti oleh beragam peserta mulai dari partai politik, organisasi kemasyarakatan, hingga calon perorangan. Untuk pemilihan anggota DPR tercatat ada 118 peserta, terdiri atas 36 partai politik, 34 organisasi kemasyarakatan, dan 48 calon perorangan. Mereka menyebutkan 260 kursi DPR yang tersedia. Sementara itu, pemilihan anggota konstituante diikuti oleh 91 peserta yang meliputi 39 partai politik, 23 organisasi kemasyarakatan, dan 29 calon perorangan dalam ajang ini. Sebanyak 520 kursi konstituante diperebutkan oleh para peserta dari berbagai latar belakang. Berikut daftar partai politik yang ikut berpartisipasi dalam pemilu 1955. Partai Nasional Indonesia (PNI), Partai Sosialis Indonesia (PSI), Partai Komunis Indonesia (PKI), Partai Kristen Indonesia (Parkindo), Partai Katolik Indonesia (Perkat), Partai Buruh Indonesia. Yang lain bisa dilihat sebagai berikut di sini ya. Sistem pemilu 1955 di Indonesia menggunakan sistem perwakilan proporsional, di mana jumlah kursi yang diperoleh setiap daerah pemilihan ditentukan berdasarkan jumlah penduduk. Saat itu, terdapat 16 daerah pemilihan di seluruh Indonesia. Berdasarkan aturan yang berlaku, setiap daerah mendapat jatah minimal 3 kursi untuk DPR dan 6 kursi untuk konstituen. Pemilihan anggota DPR digelar pada 29 September 1955. Disusul pemilihan anggota konstituante pada 15 Desember 1955. Melalui sistem ini, pemerintah berupaya memastikan keterwakilan di berbagai wilayah Indonesia, sehingga hasil pemilu dianggap lebih proporsional dan mencerminkan suara rakyat yang menyeluruh. Hasil pemilu 1955 menunjukkan tidak ada satupun partai yang berhasil meraih mayoritas mutlak di parlemen. Dari 260 kursi DPR yang direbutkan, 4 partai besar muncul sebagai kekuatan utama. PNI meraih sekitar 22,3% suara dengan 57 kursi. Disusul Masyumi yang memperoleh 20,9% dengan jumlah kursi sama. Nahdlatul Ulama atau NU menempati posisi kegiatan dengan 18,4% suara dan 45 kursi. Sedangkan PKI menyusul dengan 16,4% suara dan 39 kursi. Partai-partai lain seperti PSI, Parkindo, dan Partai Katolik hanya mendapat kursi dalam jumlah kecil. Hasil ini memperlihatkan betapa beragamnya kekuatan politik Indonesia. Pada masa lalu tidak ada satupun partai yang benar-benar dominan. Makna pemilu 1955 bagi demokrasi Indonesia. Pemilu 1955 menjadi pijakan awal lainnya demokrasi modern di Indonesia. Untuk pertama kalinya rakyat benar-benar ikut menentukan wakilnya
di lembaga perwakilan melalui proses pemilihan yang jujur dan terbuka. Momen ini menandai kesungguhan bangsa Indonesia dalam membangun sistem pemerintahan yang berlandaskan kedaulatan rakyat.